Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Pria penemu Starbucks ini awalnya terlahir miskin. Meniti karir, sekarang bisnisnya di 75 negara. Berikut ini sejarah dan kisah sukses Starbucks. Tentunya Anda sudah tahu bahwa Starbucks merupakan sebuah kedai kopi yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Namun, apakah Anda tahu kisah kelam seperti apa di baliknya? Kisah ini dimulai dari seseorang yang bernama Howard Schultz. Ia adalah pendiri Starbucks mulai dari nol hingga seperti saat ini. Howard merupakan bocah miskin asal Brooklyn. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1953 dan bukan berasal dari keluarga kaya. Baginya, uang adalah tantangan terbesar dalam keluarganya. Ibunya hanya bekerja sebagai resepsionis hotel, sedangkan ayahnya hanyalah seorang supir. Setelah dulunya sempat berprofesi sebagai tentara. Orang tuanya juga tidak memiliki pendidikan tinggi, namun mereka bekerja keras untuk menghidupi Howard dan keluarganya. Namun suatu ketika, sebuah kecelakaan fatal mengakibatkan sang ayah mengalami patah kaki, sehingga harus kehilangan pekerjaannya. Howard dan keluarganya saat itu berada di titik terendah dalam hidupnya. Parahnya lagi, ia tidak mendapatkan gaji atau jaminan asuransi kecelakaan untuk berobat. Mereka terpukul karena peristiwa tersebut. Hal itu membuat Howard menangis dan berjanji agar orang lain tidak merasakan hal yang sama, karena ia tahu bahwa hal ini begitu berat. Howard bahkan sudah harus bekerja di usia 12 tahun untuk membantu perekonomian keluarganya. Saat itu ia bekerja sebagai pengantar koran dan menjadi pelayan kafe. Howard juga sempat menjadi penjaga toko saat usianya baru 16 tahun. Masa kecil Howard dipenuhi dengan kerja keras, di mana anak seusianya sedang bersenang-senang. Akan tetapi, Howard memiliki keahlian dalam olahraga sepak bola dan berhasil mendapatkan beasiswa di Northern Michigan University pada tahun 1971. Ia sangat bahagia karena ia menjadi satu-satunya di keluarganya yang mengenyam bangku kuliah karena terkendala dana. Howard lantas tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena kesungguhannya, Howard berhasil lulus dari universitas tersebut. Pada usia 26 tahun, Howard berhasil menjadi wakil presiden di manajer di perusahaan perabotan rumah Bestorp AB asal Swedia cabang Amerika, Hammers Place, Amerika Serikat. Akan tetapi, ia merasa ada banyak tekanan selama bekerja di sana. Sampai akhirnya ia berkunjung ke salah satu kedai kopi yang menjadi pelanggannya di Seattle, Amerika Serikat. Ia penasaran karena kedai kopi itu sering memesan plastik kerucut penyaring untuk membuat kopi dalam jumlah banyak. Rupanya kedai tersebut menjual biji kopi, teh, rempah-rempah, serta aksesoris pembuatan kopi. Pada tahun 1981, kopi hanyalah minuman biasa yang dikonsumsi para pekerja. Saat itu Howard merasa bahwa ini merupakan panggilan jiwanya. Howard sudah punya optimis bahwa kedai kopi ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Hal itu yang membuat Schultz tertarik dengan Starbucks. Ia kemudian menghubungi salah satu pendiri Starbucks, Jerry Baldwin, lalu memohon untuk dipekerjakan di sana, namun ia tidak langsung diterima saat itu. Barulah sekitar 1 tahun kemudian Schultz meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan bekerja di Starbucks dengan posisi sebagai direktur pemasaran. Di Starbucks, Howard bekerja sebagai tenaga pemasaran dengan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan saat ia bekerja di Hammers Place. Antara dianggap berprestasi, ia lalu dikirim ke Italia untuk belajar resep kopi di sana. Ia lantas menyadari perbedaan budaya terkait kedai kopi tersebut. Di Italia, orang-orang menikmati kopi sambil mengobrol, sedangkan di Amerika pemilik hanya menyajikan kopi secara cepat. Howard merasa bahwa kedai kopi bukan hanya masalah kecepatan penyajian kopi, namun sebuah tempat di mana orang bertemu, berbincang, dan menghargai secangkir kopi yang dibuat dengan baik. Pada tahun 1985,
Scholl sempat mengajukan konsep kafe baru ke Baldwin, yakni konsep yang terinspirasi oleh kafe yang ada di Milan, Italia. Namun usulan dari Scholl ditolak oleh Jerry Baldwin. Alasannya karena mereka belum siap untuk menghadirkan konsep kafe seperti yang ditawarkan oleh Scholl. Karena tak sejalan lagi, ia pun memilih resign dan membuat kedai kopinya sendiri di Seattle dengan modal awal sebesar 1,6 juta US dollar. Howard pun berbicara kepada 242 orang dan 217 di antara mereka menolaknya. Mereka mengatakan bahwa bisnis seperti itu tidak akan menghasilkan keuntungan dan hanya akan merugikan. Bahkan, ia sering dicaci maki karena ide terkait kedai kopi tersebut. Namun penolakan itu tidak sia-sia. Howard berhasil mengumpulkan uang dari para investor dan akhirnya ia membuka sebuah kedai kopi di Seattle dengan nama Il Journal. Awalnya ia memiliki banyak kesalahan dalam membuka usaha pertamanya. Namun kedai kopi itu pada akhirnya menuai sukses besar dan mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta US dollar. Setahun setelah menjalankan bisnis kedai kopi Il Journal, Howard mendapat kabar bahwa pemilik kopi Starbucks ingin menjual kedainya beserta brand kedai tersebut karena mereka kewalahan mempertahankan perusahaan itu. Howard yang melihat kesempatan emas itu akhirnya membeli Starbucks pada tahun 1987. Howard juga memiliki 6 kedai kopi lainnya seharga 6,3 juta US dollar dan menggabungkannya dengan kedai kopi miliknya dan menjadi CEO Starbucks Coffee. Starbucks adalah tempatnya meniti karir, di mana dulu ia pernah memohon kepada sang pemilik kedai agar bisa bekerjakan di sana. Namun sekarang justru dia yang menjadi pemiliknya. Howard akhirnya bisa mengubah kedai kopi tersebut seperti keinginannya selama ini, yakni bukan hanya sekedar kedai kopi, melainkan sebuah tempat di mana orang-orang bisa berkumpul, bercerita, dan menikmati kopi yang telah dihidangkan dengan sempurna. Howard akhirnya teringat dengan orang-orang yang menolaknya dan mengatakan bahwa idenya itu buruk, bodoh, dan tidak menguntungkan sama sekali. Akhirnya ia bisa membuktikan bahwa semua itulah salah. Saat ini ada lebih dari 26.736 gerai Starbucks di lebih dari 75 negara dan memperkerjakan lebih dari 300.000 karyawan. Howard berhasil meraih impiannya dan berjanji akan terus membantu orang-orang yang kesusahan agar tidak merasakan seperti apa yang ia rasakan, yakni dengan memperkerjakan ratusan ribu karyawan melalui usaha kedai kopi yang ia impikan selama ini. Howard juga memberi gaji dengan opsi saham dan memberikan jaminan kesehatan gratis secara rencana, dana pensiun untuk para karyawan. Demikian kisah inspiratif dari Howard. Meski keberhasilannya tak bisa dilihat oleh kedua orang tuanya, namun Howard percaya bahwa kedua orang tuanya bangga akan dirinya. Karena ia telah membangun sebuah perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan penuh kesejahteraan. Tapi kali ini bukan hanya tentang uang, keuntungan, dan kekayaan, namun tentang banyak orang yang telah dibantu Howard, dan itulah definisi dari kesuksesan yang sesungguhnya. Starbucks merupakan salah satu brand yang paling dikenal di seluruh dunia. Howard memiliki kekayaan bersih sekitar 5,3 miliar US dollar dan telah menghadapi berbagai rintangan sejak ia kecil. Ia memiliki mindset yang pantang menyerah dan gigih bekerja. Meskipun beban yang ia pikul sangat berat. Semoga topik kali ini bisa menginspirasi Anda dan bermanfaat untuk Anda. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.